Baik, perkenalkan, saya di sini seperti tadi sudah disampaikan Bu Ayun, ingin memberikan materi pelatihan dan workshop tentang green economy, literasi green economy. Kira-kira ini kelas berapa ya? 11-12. Sudah selesai UAS-nya? Kok ada yang masih UAS? Susulan? Oke. Di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, karena tak kenal maka tak kenalan dulu. Perkenalkan, saya Bu Ana. Memang nama lengkap saya Malta Anantiasari. Saya biasa dipanggil Bu Ana. Kemudian ada teman saya yang cantik ini, Bu Muti. Kemudian saya membawa teman juga, ada Mbak Alfi. Nanti kalau mau ngobrol biar enak. Oke, di sini saya mau menyampaikan dulu tentang green economy, literasi green economy. Ada yang sudah tahu green economy itu apa? Green hijau. Green hijau. Green hijau. Ada yang sudah pernah dengar belum? Green economy itu apa? Ekonomi hijau. Iya, benar, ekonomi hijau. Green economy itu adalah ekonomi hijau. Maksudnya di sini green economy adalah kegiatan ekonomi yang bersifat ramah lingkungan. Maksudnya bersifat ramah lingkungan? Tahu nggak? Kenapa harus ada green economy? Kenapa harus ramah lingkungan? Kenapa harus ramah lingkungan? Seperti kita rasakan saat ini ya, jadi perubahan iklim saat ini sudah terjadi secara signifikan. Seperti yang seharusnya ini sudah musim hujan ya, tapi masih musim kemarau, masih panas, dan panasnya itu lebih panas dari biasanya. Karena memang keadaan bumi kita sudah terjadi pemanasan global. Kenapa bisa terjadi pemanasan global? Itu karena para pengusaha entah pengusaha sumber daya alam, entah sumber energi, itu memanfaatkan, mengambil sumber energi itu sebanyak-banyaknya. Jadi iklim kelangsungan lingkungan hidup kita itu sudah terganggu. Kelihatan nggak ini? Jadi green economy adalah suatu aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena memang kegiatan ekonomi itu adalah titik akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arti ekonomi sendiri itu adalah suatu kegiatan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Di sini jurusannya apa? Akuntansi. Semua akuntansi. Akuntansi sangat ramah lingkungan sekali. Oh, sudah bisa mengkocet? Tadi ngisi aplikasi ya? Oke, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Maksudnya kita seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan itu kalau bisa tak menjaga lingkungan. Kemudian
Selain untuk menjaga kestabilan lingkungan, ekonomi hijau itu atau green economy itu suatu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan emisi karbon. Tahu maksudnya emisi karbon? Oh, Mbak? Tahu emisi karbon? Pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida. Seperti kita menggunakan kendaraan, itu kan akhirnya polusi-polusi itu mengandung karbon dioksida, emisi karbon. Jadi seperti sekarang sedang digalakkan kendaraan listrik ya. Itu juga untuk salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon. Tidak menghasilkan emisi karbon terhadap lingkungan, kemudian hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Maksudnya berkeadilan sosial di sini semua lapisan masyarakat bisa menggunakan sumber daya dengan hak yang sama. Karena di Indonesia, di negara kita ini terutama, itu sumber daya alam sudah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian ini nanti ya, selain kita materi ini hanya untuk pengantar kalian, biar kalian itu paham, seenggaknya pernah mendengar istilah green economy dan sebenarnya ada lagi blue economy. Itu adalah isu ekonomi yang terbaru saat ini, yang sedang dikampanyekan saat ini. Dan kegiatan kita ini nanti intinya adalah pelatihan pembuatan produk herbal. Apa Mas? Kok tahu? Sudah disipil ya? Oke. Ya siapa tahu nanti dari sini yang kelas 12 terutama nanti setelah lulus itu kalian punya keahlian membuat sabun, kok bisa berjalan sabun ya. Selain iso gawe nih nanti kami juga akan memberikan materi tentang bagaimana cara kalian untuk menjualnya. Kan kita bisa membuat produk tapi tidak bisa menjualkan sama saja. Nggak menghasilkan apa-apa. Tidak akan tercapai kesejahteraan sosial itu. Dan karena lokasinya kalian di sini, tentunya untuk pemasarannya kalian nanti memerlukan akses yang praktis, efektif dan efisien. Nanti selanjutnya akan dijelaskan mungkin. Oke, saya memberikan pengantar ini aja. Jadi tujuan green economy itu salah satunya adalah meningkatkan kewaspadaan untuk beralih dari bahan bakar fosil di dalam sistem energi Indonesia. Bahan bakar fosil apa? Ada yang tahu? Oke lah, kan seperti batu bara. Itu adalah bahan bakar. Kemudian mengoptimalkan penerapan efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi Indonesia. Yang selanjutnya memperkuat kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam negeri. Karena perubahan iklim yang ekstrim sekali di negara kita ini, entah musim hujan, entah musim kemarau sangat ekstrim. Jadi kita harus sadar diri untuk menjaga kestabilan lingkungan. Oke, itu beberapa tujuannya. Mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca juga. Ada yang tahu rumah kaca apa? Rumah yang terbuat dari kaca. Untuk apa? Rumah kaca itu untuk apa? Kaca. Jadi rumah kaca itu salah satu penyebab terbesar pemanasan global saat ini. Kemudian yang ada tujuan yang berkaitan dengan UMKM itu yaitu mendorong pelaku usaha untuk memproduksi barang, melakukan aktivitas perdagangan dan konsumennya pun akan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau
atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah prinsip dasar green economy. Ada prinsip berkelanjutan, kesejahteraan, keadilan, martabat, alam sehat, batas panen. Yang dimaksud prinsip berkelanjutan apa? Kalian pernah mendengar nggak kata-kata SDGs? Ini pernah ya, besar ini ya, mendengar ya. Jadi SDGs itu adalah pembangunan berkelanjutan. Biasanya di sini kurikulumnya sudah kegiatan PLM-nya apa? Kebudayaan kegiatannya apa, Mbak? Contoh kegiatannya. Memang kegiatan kalian itu macam-macam ya. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di sekolah itu adalah zero waste, meminimalisir sampah. Jadi dan salah satunya adalah pengurangan penggunaan sampah plastik. Mungkin kedepannya bisa untuk program sekolah ya, untuk menjaga kestabilan lingkungan. Karena teman-teman ini kan tinggalnya di daerah perbukitan yang cuacanya masih cukup sejuk lah. Sejuk apa panas? Lebih panas kita total. Oke, kira-kira nih untuk green economy, sekarang kalian kan sudah tahu ya istilah green economy. Sudah ada gambaran, sudah ada sedikit pemahaman ya tentang konsep green economy. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga kestabilan lingkungan. Contohnya apa? Tadi kan sudah saya sebutkan, mengurangi penggunaan sampah plastik. Salah satunya biar sekarang yang menggunakan transportasi umum itu juga salah satu yang bisa dilakukan untuk karena itu kan pengurangan emisi karbon. Beberapa perusahaan atau beberapa pengusaha makanan sekarang mereka sudah menggunakan kemasan yang sekali pakai atau kemasan daur ulang. Kemasan bisa didaur ulang dan juga mengurangi sedotan plastik. Kalau bisa mulai sekarang dibiasakan dari kita kalau kalian kan kegiatan setiap di sekolah ya, ke sekolah itu bawa tabung sendiri. Itu salah satu yang bisa digunakan. Kemudian apalagi kira-kira di sini susah air enggak? Banjir enggak kalau hujan? Longsor? Jangan, makanya itu mulai dari sekarang. Soalnya kalau kita nggak menjaga lingkungan dari sekarang, jangankan 100 tahun lagi. Nanti kalian udah dewasa nih, kalian sama sudah berkeluarga gitu, nanti kalian akan merasakan sendiri. Kalau seandainya kita tidak bisa menjaga lingkungan. Kemudian salah satu yang bisa kita lakukan juga meminimalisir penggunaan kertas. Jadi kalau untuk gas itu kirim PDF aja. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mendukung produk lokal organik. Tentunya kalau bisa mulai sekarang kita mengkonsumsi, karena kita sekarang masih berperan sebagai konsumen ya, belum sebagai produsen dan belum sebagai distributor juga. Kita sebagai konsumen kalau bisa mengkonsumsi yang produk-produk yang ramah lingkungan. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya tentang konsep
green economy. Mungkin ini pengetahuan baru untuk kalian. Jadi walaupun di sini desa Pak ya, desa kasihan, kita tidak menutup kemungkinan kita untuk mendapatkan informasi yang terbaru, tren yang terbaru. Karena di kota-kota besar itu penggunaan atau kampanye tentang konsumsi produk ramah lingkungan itu sudah mulai berjalan. Kalau bisa nanti dari sini, mungkin dari teman-teman nanti bisa menyampaikan ke keluarganya untuk mulai membiasakan penggunaan produk ramah lingkungan. Mungkin begitu pengantar yang saya sampaikan. Selanjutnya ini kalian akan diajari dulu cara jualan. Produknya kari, produk swing. Jadi kalian akan belajar dulu bagaimana caranya menjual produk ini nanti secara efektif dan efisien. Mengingat tempat kalian ini aksesnya agak mudah. Aksesnya ke sini maksudnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.